Anda kembali menyaksikan Silang Pendapat di QTV Channel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kekerasan atau organisasi massa yang mengusung kekerasan. Anda mengatakan bahwa FPI kalau misalnya dibandingkan dengan organisasi massa yang ada hubungannya dengan politik atau misalnya pendukung dari kandidat politik tertentu misalnya yang juga sering melakukan aksi kekerasan dengan membakar spanduk, memotong spanduk. Itu yang di Mojokerto kemarin puluhan mobil dihancurkan. Ya, terlepas dari itu, FPI memang punya catatan kekerasan. Kita lihat berikut ini beberapa kasus kekerasan yang melibatkan FPI. Itu disebutkan kasus kekerasan oleh FPI tahun 2007 ada 10, tahun 2008 ada 8 bersama dengan FBR, tahun 2009 ada 40 dengan FBR, 2010 49. Tapi salah satunya yang cukup sempat mencuat adalah ketika tahun 2008 ada insiden Monas, bentrok antara FPI dan AKKBB. Ya, jadi kalau kasus Cikesik itu kan direkayasa. Ya. Kalau kasus Monas itu kan cuma pukul-pukulan, sama dengan ya bentrokan anak-anak di Berlan. Bahkan di Berlan tuh jauh lebih parah. Ya, apa yang dilakukan di Monas itu kan nggak pakai senjata. FPI di Cisalada, Ahmadiyah di Cisalada Bogor itu mereka menggunakan senjata menusuk pemuda Islam. FPI Ahmadiyah di Cikesik itu sudah pakai senjata dan memenggal memotong tangan dari pemuda bernama Sarta. Jadi justru kalau masalah kekerasan itu Ahmadiyah juga ormas yang harus dibubarkan. Tapi sebagai ormas Islam, ormas organisasi massa yang berbasis keagamaan, bukankah tidak sebaiknya memusatkan perhatian atau kegiatan mereka sebagai ormas itu ke arah kemanusiaan atau ke aksi sosial dibanding aksi yang selama ini kita lihat dilakukan oleh FPI? Jadi ini kan masalah media. Jadi media massa kalau untuk FPI itu liputannya adalah kalau FPI sedang melakukan aksi sosial, aksi kemanusiaan seperti di Aceh, di Situ Gintung, di Jogja, gempa bumi, di Merapi. Kita nggak pernah diputer oleh media massa. Kita lihat aksi sosial yang dilakukan oleh FPI berikut ini. Itu tahun 2004, FPI mengevakuasi dan menguburkan korban tsunami Aceh. Tahun 2006, membantu dan mengevakuasi korban gempa Jogja. 2009 mengevakuasi korban Situ Gintung, 2009 mengevakuasi dan membantu korban gempa Sumatera Barat. Jadi seperti misalnya yang tadi, aksi sosial oleh media tidak diulang-ulang. Tidak diberitakan terus-menerus sehingga tidak terkenal. Nah, kemudian yang ke kafe itu adalah endingnya, ya kan? Yang diberitakan itu endingnya, dan kalau ada anggota FPI memecahkan gelas-gelas yang mengandung minuman keras itu diputar berulang-ulang, ya kan? Nah, tempat kemaksiatan. Tetapi proses yang dilakukan oleh PI, menyurati, mendakwai, melaporkan ke polsek, ke camat dan sebagainya, itu tidak pernah diceritakan oleh media. Jadi saya kira di sini media berpihak, ya, ada ketidakadilan, ada trial by the press saya kira kepada FPI. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kemungkaran, Mas, ya, itu tidak bisa dilihat dengan kacamata HAM. Kalau orang pakai kacamata HAM, orang menganggap bahwa ya itu minum saya sendiri, zina saya sendiri. Kalau dalam pandangan Islam, kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, ya apakah minum minuman keras, apakah itu berzina dan sebagainya, itu kemungkaran. Itu ada perintah untuk menghilangkannya. Baik, saya akan memperlihatkan sebuah video yang nanti kemudian akan saya minta pendapatnya. Ini yang perlu kita ingatkan. Kalau nanti ternyata pemerintah agama Islam, maka kami nyatakan, kami ajak umat Islam, ayo mari untuk kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah dimanapun mereka berada. Allahu Akbar. Bunuh. Gak apa-apa bunuh. Dari mana belanya? Ini namanya bela paksa. Lu merusak akidah gua. Udah bukan halal lagi, udah halal. Main Ahmadiyah halal dia hanya untuk ditumpahkan. Nanti dibilang melanggar HAM, perketa di kitab HAM, tai kucing di kitab HAM. Oke, pendapat Anda? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Sobri Lubis ya, itu adalah masih wacana ya, kalau pemerintah juga tidak membubarkan
Ahmadiyah yang jelas itu adalah memalsukan ya agama Islam. Ini kan kita memang dalam posisi di Indonesia ini kan umat Islam dilematis. Umat Islam mayoritas tetapi tertindas. Ya, hak-haknya itu tidak dipenuhi untuk hidup aman. Dengan adanya Ahmadiyah sebenarnya itu kita tidak aman karena Nabi Muhammad dipalsu. Ya, sedangkan hukuman untuk orang mengaku nabi itu memang hukuman mati. Itu dari Nabi Muhammad. Jadi tidak salah kalau Ustadz Sobri Lubis itu mengatakan hal yang demikian. Walaupun menurut ajaran Islam itu harus dilakukan oleh negara. Negara yang mengambil tindakan hukum dan hukumannya untuk orang yang mengaku nabi atau yang mengakui orang yang mengaku nabi. Ya, ada yang mengaku nabi, ada yang mengakuinya, ya pengikutnya. Seperti ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi, ada jemaat Ahmadiyah yang mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Itu kalau menurut Nabi Muhammad SAW, menurut ajaran Islam ya, menurut ajaran Islam ya, itu memang mereka harus pertama diminta bertobat untuk kembali kepada yang benar, ya artinya mencopot pengakuan kenabian itu. Yang kedua, kalau mereka juga tidak mau mengaku meninggalkan kemurtatannya itu, pengakuan kenabiannya tadi, maka mereka itu akan diambil tindakan oleh pemerintah dengan dilakukan hukuman mati. Kalau mereka jumlahnya banyak, itu diperangi. Ini sudah merupakan hukum Islam dan sudah ada prakteknya. Jadi dalam hal ini Ustadz Sobri Lubis tidak bisa disalahkan dalam perspektif Islam ya. Nah, dalam perspektif Indonesia tentunya ada hukum-hukum yang ini, tetapi dalam hal ini mestinya pemerintah, artinya ini kan wacana ya beliau ini ya, mestinya pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap Ahmadiyah secara tegas, yaitu dibubarkan, kemudian pemimpinnya ditangkap, diadili, kemudian anggotanya dibina. Dan FPI Mas itu berhasil membina sekitar 175 orang di Garut Ahmadiyah yang dikembalikan kepada Islam. Tapi berkaitan masalah bunuh-bunuhan, saya kira Anda juga harus melihat bagaimana ajaran Ahmadiyah. Ini saya bacakan ajaran Ahmadiyah di dalam kitab Tazkirah ayat halaman 748, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Sobri Lubis. Satgas Kementerian Agama juga kan sudah melakukan peninjauan, dan dari 12 pernyataan Ahmadiyah yang disampaikan ke Kementerian Keagamaan, Satgas menemukan bahwa itu tidak terbukti, bahwa ketika dia bilang bahwa kami percaya bahwa Nabi adalah Muhammad SAW, tapi ternyata tidak seperti itu, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Jadi tidak ada pertanyaan atau ada yang mempertanyakan bahwa Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi yang dipertanyakan adalah mengenai kekerasan yang terjadi selama ini terus berulang-ulang terhadap warga Ahmadiyah. Oke, mungkin ini ada hubungannya dengan media massa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa gambar tadi menunjukkan bahwa kekerasan memang diusung oleh FPI. Ya, makanya saya ingin menyampaikan, kalau tadi kan Anda sampaikan gambar yang diusung oleh FPI. Nah, saya sekarang sampaikan tulisan yang diusung oleh Ahmadiyah supaya banding, banding. Yaitu bahwa Ahmadiyah di dalam kitab Tazkirah halaman 748 mengatakan selain Ahmadiyah boleh dibunuh dan diculik secara sadis kapan saja dan di mana saja. Nah, ini jadi sebanding. Jadi kalau Ustadz Sobri Lubis karena itu dia kemudian dipersoalkan, lebih dulu harus Anda persoalkan Ahmadiyah yang di dalam kitabnya Tazkirah mengatakan demikian. Bahkan beliau kan cuma bunuh saja. Kalau ini enggak, bunuh, boleh dibunuh dan diculik secara sadis kapan saja dan di mana saja. Jadi dalam hal ini janganlah menyembunyikan Ahmadiyah dan kemudian menyerang FPI. Begitu. Harapan Anda ke depan Harapan untuk saya, penyelesaian masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini karena akar permasalahannya adalah pembiaran Ahmadiyah oleh pemerintah, dan pemerintah belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, padahal masalahnya sudah cukup lama didesak oleh umat Islam. Maka harapan kami adalah segera Bapak Presiden mengeluarkan kepres pembubaran Ahmadiyah, menangkap Abdul Basit dan kawan-kawan ya, dan diadili dan diproses secara hukum, yang itu bisa dituntut hukuman 5 tahun sebagaimana Musadek sudah ditangkap dihukum, sebagaimana Lia Eden sudah ditangkap dan dihukum, Tontowi dan sebagainya. Jadi adilah ya, aparat Indonesia ini adilah, Presiden Indonesia ini adilah, supaya Anda dihormati oleh
orang Indonesia. Sebab kalau tidak, maka rakyat Indonesia menuntut Anda untuk mengundurkan diri saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sama-sama. Kami akan kembali dengan narasumber dari Organisasi Hak Asasi Manusia Kontras. Tetaplah bersama kami di QTV Channel.